Puji Tuhan. Selamat datang di Undivided Church, Church for the Justified Sinners. Kita menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa, kita menyadari kita semua adalah para pendosa, tetapi yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Amin. Selamat datang juga buat jemaat yang online saat ini, yang sedang streaming, biar kita bisa menikmati kasihnya yang sama di tempat ini maupun di rumah atau di manapun kalian berada. Amin. Oke, hari ini masih di eksposisi kitab Markus. Mungkin yang baru baru pertama kali hadir atau mungkin yang baru mengikuti beberapa minggu ini, kita berada di dalam eksposisi kitab Markus. Kita sudah berjalan 2 minggu ya. 3 minggu. Ini yang keempat ya. Kita sudah berjalan ini minggu yang keempat di dalam eksposisi kitab Markus, dan saya jujur sangat diberkati banget minggu kemarin. Siapa yang diberkati minggu kemarin? Yang belum dengar bisa cek di YouTube kita, dengerin, itu satu hal yang mengubahkan saya secara pribadi. Banyak cara pandang saya juga yang berubah karena mendengarkan eksposisi Markus yang dikhotbahkan oleh Karya minggu yang lalu. Luar biasa banget, menyadarkan kita bahwa bukan keviralan ya. Setiap kita kan sering banget kita pengen viral ya. Benar nggak? Tiap hari kita ngecek nih sosial media kita. Wah, berapa yang nge-like kita ya? Gitu kan? Atau YouTube berapa yang sudah subscribe YouTube kita? Gitu. Kenapa? Karena kita pengen viral sebenarnya. Kenyataannya Yesus yang seharusnya pada saat itu viral, dia nggak pengen itu keviralan. Bahkan dia menyendiri dengan para murid-muridnya, dia menghindari dari yang namanya keviralan. Tapi keadaan manusia kan seperti itu ya. Karena dosa, kita pengen viral. Bahkan bangun tidur, begitu buka mata, yang diambil apa? Handphone. Begitu buka handphone, yang dicek apa? Ayo, ngaku. Saya gini kok, saya ngaku juga kalau saya bangun tidur, begitu buka mata, yang saya ambil handphone. Begitu saya buka handphone, yang saya buka WhatsApp. Bener kan? WhatsApp, habis WhatsApp biasanya IG, habis IG biasanya TikTok. Gitu kan? Sekarang, ya nggak apa-apa saudara. Itu karena dosa. Itu karena dosa. Karena kita pengen sebenarnya kita ini viral ya, supaya orang mengenal kita. Ada gaya-gayanya yang ngomong gini nih, nggak apa-apa kita viral, nggak apa-apa kita ngetop, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Asik. Gitu kan? Emang Tuhan butuh kita ya? Emang Yesus kurang ngetop gitu ya? Sampai butuh kita. Gitu loh. Ada aja alasan-alasan kita kan? Gitu. Nah, itu minggu kemarin dibagiin, luar biasa banget. Dan yang kedua juga dibagikan tentang mujizat. Bahwa setiap kita, sadari atau tidak sadari, kita selalu pengen mujizat. Benar nggak? Kita pengen mujizat. Dan setelah dengar khotbah Karya, saya bertobat, saudara. Kenapa? Karena saya pengen mujizat bisa nyanyi. Saya latihan nyanyi sama Mario. Dia sih gak berani. Ya bagus. Saya tahu di wajahnya ada kesetresan. Saya pengen mujizat bisa nyanyi, saudara. Tapi melangkah dengan iman ya. Ya gak apa-apa, kamu minggu depan ya nyanyi. Minggu depan Glenn
pimpin WL di tempat ini. Persiapkan hati kalian semua. Nah, minggu depan teman-teman saya harus keluar kota, jadi Glenn yang akan pimpin pujian di tempat ini. By the way saya juga gak pernah pimpin pujian. Oke, karena ketika kita viral dan kita menginginkan mujizat, itu sebenarnya bukan tujuan Yesus menciptakan kita. Tujuan Yesus itu bukan supaya kita viral atau kita mendapatkan mujizat terus-menerus. Gitu kan. Sadari ketika kita berdoa, apa yang kita doakan seringkali? Kita berdoa itu fokusnya pada diri kita sendiri, benar gak? Kita gak pernah berdoa, ya doa mengucap syukur, Tuhan baik, itu mungkin 10% gitu kan. Yang 90% Tuhan berkati aku hari ini Tuhan. Tuhan biar pekerjaanku lancar hari ini Tuhan. Tuhan biar keluargaku rukun-rukun. Tuhan biar Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah gitu kan. Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Kita mengejar keinginan diri kita. Kitalah yang menjadikan keinginan kita sebagai juru selamat kita sebenarnya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang itu. Nah, hari ini saya akan memberikan satu tema yaitu rest. Coba katakan rest. Apa itu rest? Rest itu istirahat atau peristirahatan. Ternyata Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa rest juga. Nah, minggu lalu kan Yesus diperhadapkan dengan orang lumpuh. Ya, orang lumpuh mengharapkan mujizat untuk kesembuhan dari kelumpuhannya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Saya mau mengulang yang minggu lalu dulu. Apa yang dikatakan Yesus? Waktu Yesus melihat orang lumpuh itu, yang dikatakan bukan sembuh gitu. Enggak langsung ngomong gitu. Apa? Dosamu diampuni. Yesus enggak waktu melihat orang sakit, dia enggak langsung ngomong dalam nama Bapa sembuh. Enggak. Tapi Yesus ngomong dosamu telah diampuni. Sebenarnya kalau kita bicara mujizat teman-teman, ini adalah mujizat yang terbesar buat kita. Mujizat apa? Dosamu diampuni. Inilah mujizat yang terbesar. Tapi seringkali kita gak menyadari bahwa ini adalah mujizat yang terbesar untuk setiap kita. Tahu gak kenapa? Untuk Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, dia gak butuh mati. Untuk Yesus memberkati saudara dengan keuangan yang melimpah, dia gak butuh mati. Untuk Yesus memberkati keluarga kalian menjadi satu keluarga yang rukun, dia gak butuh mati. Tapi ketika Yesus ngomong dosamu diampuni, dia butuh menyerahkan nyawanya untuk kita. Karena untuk dosa kita bisa diampuni, dia harus mati di atas kayu salib. Buat setiap kita. Dan inilah mujizat, inilah berkat terbesar untuk kita orang-orang pilihannya. Inilah berkat, inilah mujizat terbesar untuk setiap kita yang percaya. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik yaitu rest. Ini adalah kita akan bahas tentang Sabat. Kenapa saya akan membahas tentang Sabat? Karena ini adalah salah satu hal yang mirip dengan yang Yesus harus lakukan untuk setiap kita. Dia harus mati dan menyerahkan nyawanya ketika kita bahas tentang Sabat ini. Yuk kita baca dulu. Di dalam Markus 2, kita masih di Markus 2, di ayat yang terakhir, dikatakan gini pada ayat 23. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat,
Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 27 kita baca bersama-sama sampai 28. Yuk, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau kita baca ayat ini saudara, kita mesti mengerti kenapa terjadi perselisihan. Kenapa orang-orang Farisi ini protes terhadap murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum pada saat itu. Karena ternyata hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari buat orang Farisi, itu adalah hari yang sakral. Hari di mana gak boleh melakukan apa-apa. Waktu penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh dikatakan maka Allah berhenti dan beristirahat. Dia menikmati semua ciptaannya. Kita mesti tahu Allah gak capek, saudara. Allah bukannya setelah kerja 6 hari, hari ketujuh dia istirahat itu bukannya karena capek. Enggak. Tapi dia sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. So dia menikmati itu semua. Nah, kalau kita lihat ini adalah puncak perselisihan antara murid-murid Yesus dengan orang Farisi. Kenapa? Karena kalau kita baca sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Yesus dan para murid itu makan dengan para pungut cukai dan orang berdosa. Ini udah melanggar. Menurut tradisi di sana, Yesus itu dan para murid gak boleh makan sama orang berdosa. Tapi ternyata Yesus makan dengan orang berdosa. Terus habis itu ada kejadian lagi, Yesus dan muridnya makan. Padahal orang Farisi sedang berpuasa. Ini udah ngelanggar lagi. Saya juga gak ngerti, kenapa kok Yesus makan aja terus ya. Maka itu kita sering makan-makan juga. Bercanda-bercanda. Nah, yang ketiga puncaknya ya ini. Waktu para murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat. Sebenarnya ini udah gak melanggar tradisi aja. Tapi ini juga melanggar apa? Taurat. Kenapa? Karena kita ingat di dalam 10 perintah Allah, ada kata-kata apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Yesus dan para muridnya seakan-akan dia melanggar ini semua tradisi. Harusnya waktu hari Sabat gak boleh mengadakan mujizat, Yesus melakukan mujizat. Waktu hari Sabat gak boleh bekerja, murid-muridnya bekerja. Jadi ada satu kontradiksi yang kita lihat bahwa loh kenapa ya kok Yesus melakukan seperti itu. Nah kalau kita lihat ayat lanjutannya di dalam Markus 3 ayat 1 sampai ke 6 dikatakan demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Lihat tuh. Orang-orang Farisi udah ngamat-ngamati. Mau apa? Mau nyalahin Yesus. Dia udah ambil ancang-ancang, teman-teman semua.
Kata Yesus pada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Nah, kena deh, gitu kan. Jadi apa yang udah diancang-ancang, apa yang udah diamat-amati, ternyata kejadian. Ayat yang 4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, kita lihat pertama murid-muridnya memetik gandum, ya kan, pada hari Sabat. Terus Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini waktu apa? Hari Sabat juga. Nah, Injil itu mencatat enggak cuma 2 hal ini aja yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Kalau kita baca di kitab Yohanes, kita baca di kitab Lukas, ternyata Yesus itu melakukan mujizat terbanyak justru di hari Sabat. Mujizat yang dilakukan Yesus itu di hari Sabat. Contohnya, orang lumpuh di Bethesda. Itu waktu hari Sabat. Terus, Yesus menyembuhkan perempuan yang bungkuk itu juga di hari Sabat. Kemudian ini, di hari Sabat juga yang tadi kita baca ini, di hari Sabat juga. Nah, ketiga orang ini sebenarnya dia sudah berusaha untuk mencari kesembuhannya. Benar gak? Orang-orang yang sakit yang butuh mujizat ini sebenarnya mereka udah berusaha terus untuk memperoleh kesembuhan. Benar gak? Tapi mereka gak bisa dapatkan kesembuhan itu. Mereka udah mencari terus, cari tapi gagal. Sehingga mereka mungkin kecewa, mungkin putus asa, mungkin resah. Nah, kenapa? Karena mereka berusaha dengan cara mereka sendiri. Sampai akhirnya menyerah dan bertemu dengan Yesus dan mendapat kesembuhan dan keselamatan. Kenapa? Pada hari Sabat mereka itu diam. Mereka gak melakukan apa-apa. Karena segala upaya-upaya manusia mencoba dan mencari dan membuat rencana itu harus berhenti di hari Sabat. Jadi waktu kita beristirahat, kita ini beristirahat pada saat itu tuh, beristirahat di hari Sabat, ya, maka Allah akan bekerja. Allah berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Waktu kamu istirahat, Tuhan bekerja. Tapi seringkali kita gak pernah istirahat. Seringkali kita dengan pikiran kita nih jalan terus pikiran kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Waktu kita seakan-akan tidak mendapat jawaban dari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tuh gak bekerja. Kita seringkali bekerja dengan pemikiran dan pengertian kita sendiri. Bahkan kita overthinking seringkali. Benar gak? Oh udah overthinkingnya yang negatif lagi. Gitu kan? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi, kita pikirin terus, tapi kita pikirannya, kalau kita mikir jangan yang positif-positif dulu, kita mikir negatifnya dulu. Gitu kan? Seringkali kan kita sering bilang gitu tuh, worst case-nya aja dulu, yang jeleknya dulu. Gitu. Kita manusia seringkali overthinking. Kita sudah memikirkan apa yang seharusnya belum kita pikirkan. Nah, semua ayat firman Tuhan jadi gak ada gunanya teman-teman semua. Kalau kita overthinking. Kenapa? Kadang kita memilih ayat
ya, memilih ayat sesuai dengan pikiran kita. Kita lagi mikir apa? Kita buka-buka ayat. Nah, cocok nih. Kita buka ayat lagi. Nah, cocok nih. Bukan apa? Jadi ayatnya itu tunduk sama pemikiran kita. Pemikiran kita yang memengaruhi ayat tersebut. Bukan ayat yang memengaruhi pikiran kita. Siapa seperti itu? Coba angkat tangan. Loh, aku angkat tangan loh ini. Jadi seringkali pikiran kita ini mendrive ayat yang kita baca. Gitu kan? Supaya apa? Supaya menghibur hati kita, supaya menghibur pikiran kita, seakan-akan Tuhan menjawab semua permasalahan hidup kita. Padahal enggak seperti itu, teman-teman. Justru seringkali Tuhan atau ayat itu seharusnya menegur kita. Karena hati kita ini bobrok, teman-teman. Hati kita ini jahat loh. Maka itu ada ayatnya yang bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Hati kita ini jahat. Ya karena jahat itu, kita mendrive ayat-ayat. Seringkali kita udah hafal ayat-ayatnya. Gitu kan. Tuh, kalau mau bagi firman Tuhan, ya bukan kalau di gereja kita, kenapa kita eksposisi? Kenapa kita eksposisi? Karena supaya khotbah itu didrive oleh ayat-ayat firman Tuhan. Tapi banyak gereja yang menentukan tema, baru tentuin ayat. Kebalik teman. Harusnya hidup kita ini didrive oleh firman Tuhan. Bukan firman Tuhan didrive oleh kita. Seringkali kita seperti itu. Nah kalau kita overthinking, itu seperti itu teman-teman. Tuhan izinkan kita mengalami semuanya itu supaya kita bergantung sepenuhnya ke dalam Dia. Ke dalam kedaulatannya. Suatu hari ada teman kita di tempat ini, ya. Aku cerita, aku gak sebutin nama. Dia sebut saja Mawar katanya. Saya sering kali saya bilang, kamu overthinking, kamu overthinking, kamu overthinking. Tapi gak sadar kalau overthinking, gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu berjalan, apa yang dipikirkan gak ada yang terjadi. Gak ada yang terjadi. Terus waktu semuanya sudah lewat, saya tanya. Jadi yang kamu pikirin waktu itu kejadian gak? Enggak sih katanya. Terus kenapa kamu pikir waktu itu? Ya kan kita harus mikir dulu. Nah, mikir dulu baru berserah. Salah. Kebalik. Hidup kita ini memang sering kebalik-balik teman-teman. Kenapa? Karena pekerjaan iblis itu selalu memutar balik. Apa yang kita pikirin itu seringkali kebalik. Maka itu yuk kita fokus kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu yang dilakukan. Gak ada gunanya kita jadi gini, tidak ada yang bisa memengaruhi keputusan dan kedaulatannya, tapi seringkali kita berusaha untuk memengaruhi kehendaknya dengan kehendak kita. Benar gak? Benar atau benar? Waktu kita berdoa, kita berusaha untuk memengaruhi kehendaknya dengan kehendak kita. Ketika kehendaknya yang terjadi gak sesuai dengan kehendak kita marah. Kita ngambek,
Kita sakit hati, aku kepahitan. Gitu kan? Padahal Yesus itu udah menebus kehendak kita. Waktu di bukit Getsemani, dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu. Yesus hari itu dia ketakutan. Hari itu Yesus stres luar biasa. Dikatakan bahwa keringatnya, peluhnya sampai mengeluarkan darah. Itu untuk apa? Untuk menebus setiap kita. Menebus setiap kehendak kita yang gak selaras dengan kehendaknya. Yuk kita buka handphone kita. Saya percaya di sini gak ada yang bawa Alkitab lagi kan? Jadi kata-katanya udah bukan ayo kita buka Alkitab, tapi kata-katanya ayo kita pencet smartphone kita. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11, nggak ada di slide. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Yang nggak mencet nggak ada Alkitabnya ya di handphone ya. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Oke, Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, dikatakan itu adalah God's rest. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, kalau kita bicara tentang kasih karunia, ya, ini perhatikan. Kita bicara tentang kasih karunia itu bukan menentang upaya atau usaha manusia. Tetapi kalau kita berusaha, maka kita perlu berusaha untuk masuk ke dalam rest. Jadi seringkali kita udah dalam kasih karunia Tuhan. So kita diem aja. Kita nggak melakukan apa-apa. Nggak ada usaha apapun yang perlu kita lakukan. Oh, firman Tuhan katakan ada usaha. Tapi usaha untuk kita bisa masuk ke dalam rest. Ke dalam perhentiannya Tuhan. Ke dalam peristirahatannya Tuhan. Resting itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tapi resting artinya dalam aktivitas kita dan dalam pekerjaan kita, maka kita menaruh iman kita pada Kristus di mana Dia yang memimpin dan Dia yang memberkati pekerjaan kita. Itu rest. Rest itu adalah ketika kita bisa menyerahkan semuanya. Kita bisa berserah sepenuhnya kepada Dia. Bukan pengertian kita lagi. Bukan apa yang aku pikirkan. Tapi kita menyerahkan hidup kita kepada kehendaknya yang sempurna. Itu rest. Saudara bilang, aku sudah rest. Tapi pikiranmu gak rest. Aku sudah rest. Tapi hatimu gak rest. Kenapa? Karena masih seringkali kita gak menyerahkan. Kita gak bisa berserah penuh di dalam kehendaknya. Kenapa kita gak bisa berserah penuh? Karena kita gak siap dengan apa yang akan terjadi atas hidup kita sebenarnya. Kita nggak siap untuk menerima hal buruk. Ini saya kasih tanda kutip hal buruk. Menurut kacamata kita. Untuk kita terima. Padahal buruk itu belum tentu buruk.
dalam kacamatanya Tuhan. Tapi kita selalu menjadikan diri kita, hati kita sebagai Tuhan. Benar nggak? Saya beberapa tahun yang lalu, banyak hal yang saya lalui. Saya terlibat utang, yang utangnya banyak. Istilahnya kalau orang ngomong ya, kolor pun ngutang. Itu saya lewati. Dalam waktu 1 hari, duit saya hilang semua. Dan hilangnya bukan 1 juta, 2 juta, miliaran. Hari itu saya berpikir Tuhan gak adil. Hari itu saya berpikir Tuhan jahat. Saya sudah melayani. Saya sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Pikiran saya. Bahkan saya sudah ngasih persembahan. Saya nggak punya, saya kasih dari kekurangan saya, istilahnya seperti itu. Hari itu hilang semua. Hari itu saya berpikir Tuhan jahat. Hari itu saya berpikir ini ada nggak beres ini. Nggak benar ini. Ini jelek ini. Ini buruk ini. Hari itu. Tapi hari demi hari saya lewati. Kalau hari ini saya bisa berdiri di depan saudara hari ini. Saya bisa berkata, saya melalui hari itu. Saya mengucap syukur. Saya bisa melewati hari itu. Kenapa? Karena saya ada hari ini. Itu semua karena saya melewati hari itu. Saya bisa merasakan kasih karunia yang besar. Itu karena saya melewati hari itu. Saya bisa merasakan kasih Tuhan yang besar. Karena saya melewati hari itu. So hari ini, kalau saudara merasa hidupku nih kok kayaknya gini-gini aja. Menurut pandanganmu hidupku ini kok jelek ya. Hidupku ini kok gak diberkati ya. Percaya bahwa cara pandang Tuhan itu lebih sempurna daripada cara pandang kita. Apa yang kita lihat buruk, belum tentu itu buruk di mata Tuhan. Ingat, manusia melihat apa yang ada di depan matanya. Tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Amin. Nah kita kembali ke Markus tadi ayatnya yang 3. Markus 3 ayatnya yang ke-6. Markus 3 ayat yang ke-6. Nah, lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Perhatikan di sini ada 3 tipe orang, teman-teman. Ada 3 tipe orang. Yang pertama kalau kita lihat story-nya, ada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya. Yang kedua ada orang Farisi dan para ahli Taurat. Yang ketiga itu ada orang Herodian. Orang Herodian itu adalah pengikut setianya Herodes. Raja Herodes. Nah kalau kita lihat Yesus dan para murid ini mewakili Injil sebenarnya. Orang Farisi ini mewakili Taurat atau agama, legalis. Orang Herodian itu mewakili kaum sekular atau liberal. Nah seringkali kalau kita diperhadapkan antara legalis atau liberal, ya seringkali kita berpikiran bahwa Injil itu ada di tengah-tengah. Ya enggak? Kalau kita bicara legalis atau agama atau liberal, kita bilang Injil ini ada di tengah-tengah. Padahal enggak. Injil ini bukan di tengah-tengah. Injil ini adalah jalan ketiga. Injil adalah sesuatu hal yang baru yang enggak bisa disandingkan dengan legalis atau liberalis. Karena kenapa? Yesus bukan di tengah-tengah. Tapi Yesus menundukkan semua dan menguasai semua. Yesus menundukkan legalis, Yesus menundukkan liberalis. Yesus menguasai legalis dan Yesus juga menguasai liberalis. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, apa yang dia lakukan, kita bicara tentang Injil, itu kita nggak lagi bicara tentang legalis atau liberalis.
Tapi kita bicara tentang Injil. Nah, orang dunia ini umumnya percaya bahwa jika Allah itu ada, Anda bisa berelasi dengan Allah jika Anda baik. Perhatikan, kalau Allah itu ada, kita bisa membangun satu hubungan dengan Allah kalau kita baik. Nah, agama itulah seperti itu. Agama umumnya didasarkan pada prinsip ini, meskipun ada banyak sekali variasinya ini. Saya bahas sedikit. Sebagian agama bisa dikatakan bersifat nasionalistis, spiritualistis, atau legalistis. Nasionalistis itu seperti apa? Oh, Yesus itu hanya ada di suku tertentu aja. Yesus itu hanya ada di kaum Yahudi aja, gitu kan? Atau Yesus hanya ada di Manado aja, gitu mungkin, gitu kan? Atau Yesus hanya ada di orang Medan aja, gitu mungkin. Tapi ada juga yang berpikir spiritualistis. Nah, yang terakhir adalah legalistis. Ada semacam aturan berperilaku dan jika Anda mengikutinya, Allah akan senang. Jadi semua agama ini memiliki logika yang sama. Jika saya berhasil, jika saya taat, saya diterima. Ini agama. Jika saya taat, jika saya berhasil, maka saya diterima. Injil Yesus itu berbeda banget. 180 derajat berbeda dengan agama. Karena kenapa? Karena Injil Yesus itu saya telah sepenuhnya diterima di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saya taat. Jadi jangan kebalik loh. Kalau agama bilang saya taat, maka saya diterima. Kalau Injil, saya udah diterima dulu nih hari ini. Maka itu saya bisa taat. Amin. Nah, kembali lagi tentang Sabat. Sabat itu apa sih? Tuhan atas Sabat itu ialah istirahat penuh atau kedamaian penuh. Nah, Sabat itu ini mirip dengan kata shalom, yaitu apa? Keadaan utuh dan harmonis di setiap bidang kehidupan. Ketika Yesus berkata, "Akulah Tuhan dari Sabat," maksudnya dia adalah apa? Sabat. Dia adalah sumber dari istirahat penuh yang kita butuhkan. Amin. So, maka itu kalau kita baca di ayat sebelumnya yang ini, lalu kata Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Apa maksudnya? Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, Yesus itu adalah Sabat itu sendiri. Yesus ada untuk manusia. Bukan manusia untuk Tuhan. Ngerti maksudnya? Seringkali kita ketukar-tukar. Kita berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Kita melakukan kebaikan untuk Tuhan. Padahal Yesus sudah melakukan semuanya dulu untuk setiap kita. So kalau kita kalau kita berpikir bahwa manusia untuk Sabat, kita akan capek terus. Kita butuh Sabat yang apa? Yang diadakan untuk manusia. Jadi Yesus datang itu mengubah sepenuhnya cara kita istirahat. Manusia selalu berbuat baik dan berusaha itu nggak pernah berakhir kecuali kita punya peristirahatan di dalam Injil. Nah, di atas salib Kristus bicara mengenai usaha yang ada di balik usaha Anda. Hal yang membuat Anda lelah, kebutuhan untuk membuktikan diri Anda, membuktikan siapa Anda dan apa yang Anda lakukan tidak pernah cukup baik. Yesus berkata kalau usaha itu sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib. Dia katakan, it is
finish. Sudah selesai. Dia udah menyelesaikan semuanya buat kita. Jika Anda mengandalkan karya Yesus yang tuntas ini, Anda tahu kalau Allah sudah puas dengan Anda dan Anda bisa puas dengan kehidupan ini. So, apa itu rest? Kita baca dulu ini Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kita semua ini orang-orang berdosa. Amin. So gereja kita dikatakan Undivided Church, Church for the Justified Sinners. Karena kenapa? Karena kita adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan. Nah, mengejar menjadi orang benar akan membuat kita jadi capek. Seringkali kita mengejar untuk jadi orang benar. So kita akan jadi capek. Bahkan sakit. Ketika kita menyadari akan keberdosaan, maka kita akan selalu bisa memandang salib Kristus dan kita akan menjadi rest. Rest itu adalah ketika kita diam, tinggal di dalam karyanya yang besar untuk setiap kita. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam versi Amplified dikatakan, come to me, all who are weary and heavily burdened by religious ritual and provide mataku no peace. And I will give you rest, refreshing your soul with salvation. Atau kalau diterjemahkan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh apa? Ritual keagamaan yang tidak memberikan kedamaian. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Menyegarkan jiwamu dengan keselamatan. So fokus kita itu bukan agama. Fokus kita adalah keselamatan. And I will give you rest. Menyegarkan jiwamu dengan keselamatan. Nah, diri kita, perhatikan, diri kita sendiri itu bisa menjadi agama buat diri kita sendiri. Ketika kita percaya akan keyakinan diri kita sendiri, itulah agama kita. Ketika kita percaya dengan pemikiran kita sendiri, itu udah menjadi agamamu. Ketika engkau percaya dengan apa yang kau sudah lakukan, dengan kepercayaan dirimu sendiri, dengan pemikiranmu sendiri, itu sudah menjadi agamamu. Nah, ciri-ciri agamamu adalah, kalau itu adalah dirimu sendiri adalah, biasanya kalau kamu punya pendapat, kamu selalu yang benar. Yang lain salah. Kalau kamu lagi debat sama istri, kamu berpikir bahwa kamu yang benar, istri salah. Atau sebaliknya, istri yang benar, suami yang salah. Atau kalau kamu lagi melakukan apapun juga, sering berpikiran bahwa kita nih loh yang benar, yang lain salah. Itu udah jadi agamamu sebenarnya. Overthinking, itu salah satu agamamu juga. Nah, fokus kita adalah keselamatan. Karena kenapa? Karena Yesus sudah melakukan itu buat kita. Yesus sudah memberikan keselamatannya itu buat setiap kita. Lah, kita hidup di dunia ini buat apa sih sebenarnya? Kalau bukan buat keselamatan. Kita ada hari ini, kita ngejar apa sih? Kesuksesan? Keberhasilan, kekayaan,
kesehatan, kepintaran, ketenaran, itu nggak ada apa-apanya. Itu satu saat akan lenyap semuanya. Tapi kita ada di dunia ini. Kita mengejar apa? Keselamatan yang daripada Tuhan sendiri buat setiap kita. Ini adalah berkat yang terbesar. Ini adalah miracle, mujizat yang terbesar untuk kita. Ketika kita mendapatkan jaminan keselamatan itu sendiri. So fokus kita adalah keselamatan. Dan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Waktu di akhir penciptaan, Tuhan berkata, sudah selesai dan dia bisa beristirahat di atas kayu salib. Di akhir penebusan, Yesus berkata, sudah selesai dan hari ini kita bisa istirahat. Amin. Amin. Yuk kita masuk dalam restnya Tuhan. Yuk kita masuk dalam sabatnya Tuhan. Bukan tindakan kita, tapi hati kita. Amin. Yuk kita berdoa.